Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, selamat malam. Baik lagi dengan aku dan nanti juga ada narasumber kita yaitu Kak Kartika, di mana kita akan membahas mengenai UMKM Sate Kambing Parso ini yang UMKM Sate Kambing Parso ini merupakan UMKM yang aku dan juga Kak Kartika yang mendampingi. Nah, Kak Kartika udah bergabung nih. Saya undang dulu Kak Kartikanya. Oke. Halo Yes. Kak Kartika. Halo, kedengaran nggak Fir suaranya? Iya, kedengaran jelas kok. Oke Gimana nih, nih? Selamat malam. selamat malam. Gimana nih kabar Fira? Alhamdulillah baik. Kartika sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga nih. Oke, Kartika udah siap belum nih? Kita mau berbincang mengenai UMKM Sate Kambing Parso ini. Oh, pasti siap banget nih, karena kita bakalan nge-share sama teman-teman gimana cara kita mendampingi UMKM Sate Kambing di Peraso dan bagaimana kita mengikuti University Sales Comprehensive tahun 2021 ini ya Kak Fira. Iya, bener banget. Berbincang santai aja ya Kak Kartika, seperti sebelumnya kita live, yaitu mengikuti program ngobrol santai, ya kan? Kita di sini ngobrol santai aja Betul. nih. Kita bakalan bahas mengenai bahas banyak mengenai UMKM Sate Kambing Parso ini, yang mana UMKM Sate Kambing Parso ini adalah UMKM yang sedang yang sedang kita dampingi di lomba USC ini. Gimana Kak Kartika, udah siap? Siap nih, siap banget dong. Kita mau bahas apa dulu nih Kak Fira? Pertama-tama. Oke, kita akan mengenalkan dulu ya. Sate kambing Parso itu sate kambing yang bagaimana sih dan UMKM yang seperti apa? Mungkin dari aku dulu. Nah, aku bakalan memperkenalkan nih sate kambing Parso ini merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner yang berada di Kabupaten Boyolali, tepatnya di Jalan Miliran, di jalan yang strategis menuju Jogja dan juga Semarang, seperti itu Kak Kartika. Nah, UMKM Sate Kambing Parso ini merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner, di mana produk yang mereka hasilkan atau yang mereka jual itu merupakan sate kambing, dan ada beberapa produk lagi nih, misal seperti tengkleng, ada tengkleng kambing, terus juga ada tongseng, ada gulai, dan pastinya yang paling best produk nih di UMKM Sate Kambing Parso ini ya adalah Sate Kambing Parso sendiri gitu Kak Kartika. Benar banget nih, Mungkin mungkin Kak Kakak, Fira aku nambahin ya. Oke nih, ya, nah, teman-teman tahu juga nih bahwa Sate Kambing Parso ini merupakan UMKM yang berdiri sejak tahun 2003. Wah, kalau dihitung-hitung udah lama banget ya Kak Fira. Udah belasan tahun nih teman-teman berdirinya gitu kan. Udah banyak juga pelanggannya dan letaknya itu sangat strategis karena berada di jalan alternatif Boyolali Klaten dan di sebelah SPBU. Kemudian Kak Fira, kita mau bincang apa lagi nih berkaitan dengan mungkin apa aja sih yang kita udah lakuin nih buat UMKM-nya? oke, mungkin kita akan berbincang dulu ya Kak Kartika mengenai hal-hal apa sih yang ada di UMKM Parso ini, seperti misalkan SDM, ownernya siapa, terus juga produknya yang dihasilkan itu apa aja, seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, di UMKM Sate Kambing Parso ini, SDM-nya itu ada 4 orang, di mana yang pertama adalah owner sendiri, yaitu Bapak Awi Endrianto, dan ketiga karyawannya, yang dimana ketiga karyawannya ini memiliki skill khusus nih, dimana dalam memasak dan juga menyajikan dengan pelayanan atau service yang baik gitu. Lalu untuk produknya yang dihasilkan oleh sate kambing Parso ini ada beberapa macam nih, seperti tadi sate kambing, terus ada tengkleng, terus juga ada gulai, terus juga ada tongseng, ataupun mungkin nih kalau teman-teman yang mau pesan mungkin dari Akiko, mau pesan terus bingung nih, kira-kira biar praktis, biasanya kan ribet nih Kak Kartika, kita ribet masih beli kambingnya, masih ngolah, itu kan ribet ya. Nah, di sate kambing Parso ini dapat pesan nih, pesan untuk misalkan keperluan akikoh. Nah, kalian bisa pesen nih di sate kambing Parso ini. Mungkin pas kurban juga kalian bingung dagingnya mau diapain. Nah, di sate kambing Parso ini juga dapat dipesan nih, misalkan teman-teman ada daging kurban di rumah, bingung mau diapain, bisa nih di sate kambing Parso ini kalian minta tolong, Pak, aku punya daging boleh diolahin nggak? Nah itu bisa banget nih di sate kambing Parso gitu. Mungkin dari Kak Kartika mau nambahin Kak?
Nah, benar banget nih, Kak Vira tadi udah jelasin ya teman-teman bahwa sate kambing Paroso ini juga menyediakan paket langsung untuk dalam porsi banyak nih buat Akika. Dan teman-teman, mungkin untuk harganya sendiri nih Kak Vira, mungkin bisa aku jelasin juga ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung cek aja nih di Instagram sate kambing Paroso, di daftar menu itu juga udah ada tertera. Kita udah desain juga nih buat teman-teman lebih mudah mengetahui informasi ini. Nih, tadi Kak Vira udah bilang nih beberapa produk dari UMKM ini ada macam-macam ya, tapi base-nya mungkin sate kambing. Tapi untuk harganya sendiri gimana nih Kak Vira? Ada sate kambing plus nasi plus minum itu cuma 25.000. Nah, teman-teman, nasinya ini yang benar-benar kita wow banget adalah nasinya ini sebakul dan kita boleh makan sepuasnya, teman-teman. Kemudian minumnya ini ada teh dan dia menggunakan gula batu alami. Kemudian ada juga selain sate kambing yang harganya 25.000 juga ada tongseng kambing dengan nasi plus minum itu 25.000 juga. Kemudian ada gulai kambing dengan nasi dengan minum 24.000. Ini lebih murah 1.000 teman-teman. Kemudian ada tengkleng kambing plus nasi plus minum 25.000. Nah, kalau misalkan teman-teman mungkin kalau mau dibawa pulang gitu kan, nggak usah lah bawa nasinya atau minumnya, teman-teman cukup aja membeli olahan kambingnya aja seperti tengkleng 18.000, kemudian sate kambing 18.000, tongseng 18.000 dan gulai 17.000. Nah, ini menurut aku di era sekarang dengan sate kambing yang ukurannya gede banget ya Kak Vira. Kalau misalkan teman-teman wajib banget yang nonton YouTube sate kambing Pak Reso serta Instagram sate kambing Pak Reso underscore. Itu bisa kelihatan banget bahwa gimana potongan-potongan sate kambing yang disediakan. Iya, bener banget. Kapan lagi ya Kak Kartika kita makan sepuasnya dengan nasi sepuasnya tapi dengan harga yang terjangkau, yaitu 25.000 aja udah dapat nasi sebakul, dapat sate satu porsi, terus juga dapat minum juga. Nah, kapan lagi? Oke Kak Kartika, ini kan tadi kita udah ngebahas mengenai hal-hal yang ada di UMKM itu, seperti owner, SDM, dan lain-lain. Nah, ini mungkin kita akan berbicara Kak Kartika mengenai hal-hal yang nggak ada di UMKM ini. Mungkin Kak Kartika dulu nih, mau menjelaskan apa sih yang kira-kira nggak ada di UMKM ini gitu. Nah, ini ya teman-teman mungkin kita jelasin dulu bahwa kita merupakan peserta University Sales Conference tahun 2021 nih teman-teman. Jadi di sini kami bertugas untuk mendampingi UMKM Sate Kambing Parso. Nah, di sini kita menganalisis nih, oh ternyata walaupun Sate Kambing Parso ini sudah berdiri sejak tahun 2003, tapi terdapat ada evaluasi yang harus kita terapkan dan kita edukasikan juga nih untuk ownernya. Dalam hal seperti untuk pemasaran digital. Nah, untuk Sate Kambing Paraso mungkin teman-teman sebelumnya belum familiar ya sama Instagramnya, sama YouTube-nya dan lain sebagainya. Tapi di sini kita mulai coba untuk membantu dalam pemasaran digitalnya. Jadi teman-teman wajib banget buat follow Sate Kambing Paraso dan sosial media lainnya untuk agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kemudian nih teman-teman, kita untuk Sate Kambing Paraso ini sebenarnya udah banyak ya Kak Vira pelanggannya, tapi mungkin untuk pembukuannya sendiri belum ada di UMKM ini, tapi kita mulai mengedukasikan secara perlahan agar ownernya mulai menyadari akan pentingnya sekali untuk pencatatan. Dan teman-teman yang sedang membuka usaha juga perlu banget nih pencatatan. Kita aja mungkin Kak Vira mau tambahin juga. Iya, benar banget. Jadi di UMKM Sate Kambing Parso ini, ketika kita menganalisisnya itu ternyata kita kurang promosi nih yang pertama. Terus juga pembukuan yang kurang dan mungkin sistem manajemennya ya kayak yang kurang ya. Jadi di sini kita akan meningkatkan nih bagaimana kita mempromosikannya. Jadi kita butuh banget nih bantuan dari teman-teman sendiri untuk mensukseskan apa yang mau kita bantu ke UMKM ini dengan cara yuk kita follow, terus kita subscribe juga YouTube dan juga Instagram dari Sate Kambing Parsa ini sendiri gitu. Lalu Kak Kartika nih, kita beranjak lagi ke pembahasan selanjutnya nih mengenai ide-ide apa sih yang udah kita ciptakan untuk si UMKM sendiri. Mungkin dari Kak Kartika dulu nih yang mau jawab. Oh, oke nih, ide-ide apa aja nih yang udah kita lakuin ya, kita mau coba untuk munculin di UMKM ini. Teman-teman, sebelum kita apa ya, maksudnya kita menggali ide ini, pasti kita melakukan analisis dulu nih. Kita coba untuk melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat, di mana kita melihat nih potensi besar dari Sate Kambing Paresa ini untuk lebih terkenal.
Jadi kita mencoba ide kita untuk pemasaran digital seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita mencoba juga untuk lebih membangun brand awareness dan brand image ya dari pembentukan logo sendiri yang teman-teman. Idenya dari desainnya juga dari pihak kita, dan teman-teman langsung ngeh ya kalau misalkan nanti ketemu sama logo Sate Kambing Pareso. Nah, ini benar-benar ada di Boyolali, di Jalan Alternatif Boyolali Klaten ya Kak. Kak Fira. Kemudian teman-teman idenya juga ada apa lagi nih ide-idenya? Kita juga mungkin akan nanti berkontribusi juga dan mengedukasi juga mengenai ide-ide dalam pencatatan keuangan supaya nanti kita bisa lebih improve lagi nih hal apa-apa aja yang bisa kita alternatifin supaya menekan cost atau mungkin nanti meningkatkan penjualan. Kemudian juga kita melakukan produk development seperti dalam kemasannya dan lain sebagainya nantinya. Mungkin lanjutin lagi dari Kak Fira, ada yang ingin ditambahin? Oke, jadi aku dan juga Kak Kartika ini sebenarnya mempunyai ide-ide yang banyak gitu, yang seharusnya bisa kita kembangkan. Namun, ketika kita melihat SWOT-nya dari UMKM Sate Kambing Pareso ini, tidak semua ide-ide yang kita muncul atau dari otak kita lah muncul gitu ide-idenya. Itu nggak semuanya bisa kita aplikasikan ke dalam UMKM. Jadi ada beberapa ide-ide yang bisa kita aplikasikan nih ya Kak Kartika ya. Nah, sebenarnya banyak banget ide-ide misalkan seperti promosi secara online dan offline, terus juga pengembangan produk atau inovasi dari produk sendiri, kreativitas dari produk, terus juga penjualan yang gimana sih caranya penjualan semakin meningkat, seperti misalkan dagang online dan lain-lain. Tapi ketika kita melihat SWOT-nya sendiri dari UMKM Sate Kambing Berso ini, nggak semuanya bisa kita lakukan gitu. Kita pilih beberapa aja yang yang mana kita akan aplikasikan ke dalam UMKM sendiri. Nah, ini langsung bisa nyambung nih Kak Kartika dengan pembahasan kita selanjutnya, yaitu ide-ide apa sih Kak yang udah kita terapkan di UMKM sendiri dan yang udah kita jalankan gitu. Mungkin dari Kak Kartika dulu nih yang mau menjelaskan. Dipersilahkan. Oke nih teman-teman, yang sekarang yang sedang kita terapkan yaitu kita melakukan pencatatan keuangan dengan cara kemarin itu karena kita ngikut Universitas Sales Comprehensive dan mungkin dapat pemateri juga ya dari KKI yang bekerja di bank. Kemudian kita mendapatkan tools mengenai bagaimana cara mencatat keuangan, tapi mungkin karena kita mengedukasi teman-teman, kembali lagi kita mengedukasi UMKM dan kita harus bisa melihat juga nih kemampuan dari UMKM kita. Jangan sampai ketika kita mengedukasi, bukannya mengedukasi dengan baik, malah kita menggurui. Jadi kita tetap harus memperhatikan juga nih owner kita gimana gitu, kemampuannya gimana. Jadi kita mencoba untuk mulai melakukan pencatatan secara Google Form dulu. Kemudian ide selanjutnya itu dari pemasarannya kita mulai mencoba untuk membuat Instagram dengan nama Instagramnya Sate Kambing Pak Resto underscore, dan kita juga sudah memulai membangun channel YouTube-nya yaitu Sate Kambing Pak Resto. Nah, dari situ juga bukan hanya kita bikin akun aja nih ya Kak Fira, tapi kita juga mulai mendesain-desain mengenai feed-nya, mengenai sorotan ceritanya, mungkin dari videonya dan lain sebagainya. Gimana caranya teman-teman mulai tertarik dengan UMKM ini? Karena setiap UMKM itu kan pasti punya titik kelemahannya sendiri nih, punya titik apa sih yang mau kita kembangin gitu. Kalau misalkan dari sini kan untuk penjualan online kita sebenarnya punya punya ide seperti itu, tapi kita harus memperhatikan juga kemampuan-kemampuan dari UMKM kita. Mungkin yang baru kita terapkan yang itu dulu, mungkin Kak Vira mau nambahin? Oke teman-teman, jadi kita menerapkan atau ya kita mengaplikasikan ide-ide yang kita udah tuangkan ke dalam kertas gitu ya, kita diskusikan. Itu ada beberapa ide yang bisa kita jalankan, yaitu yang tadi Kak Kartika udah jelaskan, yaitu pembukuan. Namun pembukuan ini bukan pembukuan yang secara rinci gitu, misalkan pemasukan, terus pengeluaran, terus apa aja sih kasnya, mungkin bunga dan lain-lain. Itu kita nggak serinci itu ya. Jadi kita di sini kita berupaya untuk mengedukasi dari owner sendiri bagaimana sih supaya owner itu lebih terbuka. Oh, pembukuan itu penting loh untuk sebuah UMKM gitu. Yang dimana kita itu harus paksa nih. Pembukuan itu harus kita paksa ke UMKM agar UMKM ini lebih melihat, oh, di mana sih peluang, misalkan hari apa sih si owner ini punya pemasukan atau profit yang banyak gitu kira-kira di hari yang apa, terus mungkin profit yang rendah itu di hari apa, misalkan di hari kurban, oh profitnya ternyata menurun.
mungkin di hari-hari setelah puasa itu lebih naik lagi profitnya. Nah, itu kita bisa analisa lagi dari pembukaan itu. Jadi di sini kita saya dan juga Kak Kartika ini akan memaksakan nih, walaupun dipaksakan kepada UMKM tersebut, tapi kita juga mengedukasi nih gimana caranya sih bahasa yang kita sampaikan ke UMKM ini dapat dipahami oleh owner gitu. Jadi ownernya nggak bingung dan merasa oh ini nggak pendampingan tapi menggurui seperti itu. Jadi kita lebih friendly aja ya Kak Kartika ya. Benar Terus banget, juga di kita harus sini paham gitu, teman-teman. ya, terus di sini juga kita bantu nih UMKM untuk lebih maju nih dalam promosi digital maupun non digital gitu. Misalkan non digitalnya adalah word of mouth gitu ya, review dari mulut ke mulut gitu. Terus juga promosi digitalnya itu lewat Instagram, mungkin juga lewat YouTube yang sudah kita bangun beberapa hari yang lalu. Terus juga mungkin kedepannya akan kita buat Google Business ya Kak Kartika ya, Google Business dan juga Facebook gitu, Facebook bisnisnya. Oke, itu mungkin dari kami ya Kak Kartika untuk ide-ide yang udah kita jalankan di UMKM ini. Nah, semoga ini menjadi bermanfaat ya bagi UMKM-nya. Nah, Amin. karena tadi sudah ada ide-ide, terus juga mungkin apa yang ada di UMKM gitu ya Kak Kartika. Nah, selanjutnya ini mungkin kita akan berbicara mengenai kendalanya. Kendala apa sih Kak yang kita lalui di dalam pendampingan UMKM ini, mungkin dalam pengaplikasian ide-ide kita, mungkin juga saat kita pendampingan itu kendala-kendalanya apa sih Kak? Mungkin Kak Kartika dulu yang bisa menjelaskan. Oke nih teman-teman, kendala-kendala apa saja sih yang kita alami selama pendampingan? Jadi selama pendampingan ini bukan hanya sehari dua hari ya teman-teman, tapi kita sudah jalan selama satu bulan lebih, bahkan ditargetkan itu sekitar 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Nah teman-teman, di sini kita bukan berarti kita bisa langsung tiba-tiba mengedukasi dengan sangat cepat gitu. Kita juga harus mengedukasi dengan cara friendly, kata Kak Fira tadi. Kita harus berbicara dengan baik nih. Bagaimana caranya kita bisa apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke hati ownernya sendiri. Apalagi untuk pencatatan pendapatan seperti itu. Nah, teman-teman, jadi kendalanya kadang-kadang untuk awalnya kita ingin banget nih pencatatannya sangat terperinci seperti itu kan karena kita sudah dapat materi dari USC, tapi kendalanya ya ownernya belum bisa menggunakan Excel yang sudah diberikan kepada kami dan kami sudah mengedukasi juga tapi itu terlalu ribet jadi kita coba untuk menggunakan Google Form. Kemudian kendala selanjutnya itu mungkin dari kitanya sendiri mungkin dari ini ya Kak Kafira karena kita masih mahasiswa kemudian kita harus benar-benar bisa manajemen waktu dengan sangat baik gitu kan antara kewajiban kita yang benar-benar sebagai seorang mahasiswa dan kewajiban kita juga sebagai pendamping UMKM. Jadi teman-teman walaupun di sini mungkin Kak Fira dari Boyolali dan saya sendiri dari Bengkulu bukan berarti ini menjadi pembatas kita untuk bisa membantu UMKM, bukan menjadikan kita penghalang walaupun jarak dan waktu mungkin sedikit berbeda tapi teman-teman kita bisa berkontribusi sekecil apapun untuk menciptakan suatu perubahan yang besar. Nah, kemudian dari kendalanya sendiri juga yaitu ini ownernya ini kan masih tradisional banget nih ya Kak Fira, masih tradisional banget. Jadi kita tidak bisa memaksakan benar-benar kayak nge-push, oh ini pemasaran digitalnya harus benar-benar up banget nih kayak selebgram ke atau lain sebagainya. Kita mulai dari hal-hal yang dasar dulu nih teman-teman supaya nanti ketika mungkin pendampingan ini mungkin masa limitnya sudah berakhir, tapi apa yang sudah kita ajarkan ini bisa diterapkan juga nih sama ownernya sendiri. Nah, mungkin untuk kendala-kendala lainnya, mungkin Kak Fira bisa tambahin. Oke, oke. Tadi kan Kak Kartika udah menjelaskan nih kendalanya adalah mungkin jarak ya Kak Kartika. Mungkin juga dengan pengetahuan si owner sendiri mengenai bagaimana sih pengaplikasian media sosial, terus juga pembukuan gitu. Dan itu merupakan beberapa kendala yang kita alami dari UMKM sendiri. Nah, tadi yang udah Kak Kartika jelaskan di mana dari pembukuan sendiri, kita kan si owner ketika kita berbicara dengan owner juga, si owner ini belum pernah mencoba bagaimana sih pembukuan yang baik seperti itu. Ketika kita akan ketika kita mendampingi UMKM sendiri, kita juga mengedukasi nih bagaimana sih UMKM ini dapat melakukan pembukuan dengan baik. Mungkin belum secara rinci ya ketika kita menjelaskan garis besarnya aja, mungkin bisa dari pemasukan pengeluaran aja. Tapi kalau misalkan secara rinci kan karena ownernya sendiri membeli bahan yang nggak rutin gitu ya,
mungkin ketika bahannya habis baru beli lagi, ketika bahannya habis baru beli lagi. Nah, ini akan menjadi salah satu hal-hal yang akan kita perbaiki berikutnya gitu ya Kak, agar pembukaan ini lebih baik lagi gitu. Nah, kita mengedukasi di bagian pembukanya. Lalu untuk sosial media sendiri, nih karena kita lihat SDM dari UMKM Sate Kami Parso ini merupakan orang-orang yang sudah berumur gitu. Mungkin tidak melek sosial media, mungkin cuma bisa WA aja, mungkin cuma bisa main Instagram cuma scroll-scroll aja, Facebook scroll-scroll aja gitu. Nah, kita di sini juga mengedukasi UMKM-nya. Bagaimana sih owner ini? Mungkin jika owner ini kan sudah cukup berumur dan mungkin akan kesulitan nih menggunakan sosial media, menggunakan WA saja itu masih kurang mampu gitu. Nah, ini kita akan mungkin kita juga akan mengedukasi karyawannya nih. Gimana sih caranya si karyawan ini bisa membantu UMKM-nya ketika kita udah selesai di masa-masa pembekalan atau pendampingan UMKM ini. Kita juga mengedukasi karyawannya supaya karyawannya ini juga bisa menggunakan sosial media yang udah kita buat atau sosial media bisnisnya gitu ya. Agar UMKM-nya lebih maju. Seperti itu sih kendalanya seperti itu. Dan juga kendalanya juga mungkin karena Kak Kartika dan saya juga itu mempunyai jarak, walaupun jarak itu juga nggak terlalu menyusahkan gitu ya Kak. Tapi itu juga menjadi sebuah kendala juga nih dan berkomunikasi antara saya dan juga Kak Kartika seperti itu. Nah Kak Kartika, tadi kan kita udah menjelaskan mengenai kendala-kendala yang kita alami dari pembekalan si UMKM ini, dari pendampingan. Nah, mungkin kita akan berbicara mengenai kemajuan nih. Di mana ada kendala, pasti kita juga bisa mengatasinya. Nah, kemajuan-kemajuan apa sih Kak yang udah kita lakukan sehingga UMKM ini lebih maju lagi gitu? Mungkin dari Nah, Kak Kartika bisa menjelaskan. kemajuan apa sih yang udah kita rasakan dari UMKM ini sendiri? Yang pertama, ownernya mulai teredukasi untuk bisa melakukan pencatatan, walaupun dengan sederhana teman-teman, kita mengajari seseorang itu dengan proses, dan dari proses itu secara perlahan dia akan merasa pentingnya mencatat. Kenapa dia penting? Oh, seminggu dia mencatat, oh dia bisa, ownernya nanti bakal bisa lihat, oh ini ya pendapatan saya sekian 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 per hari. Oh ternyata hari yang paling banyak ini hari apa gitu profitnya. Jadi kita mulai, ownernya mulai teredukasi nih, ownernya juga merasa bahwa ini sangat dibutuhkan gitu. Nah kemudian dari perkembangannya apalagi nih dari Instagramnya sendiri ini alhamdulillahnya sudah 50-an lebih untuk followersnya. Untuk Instagram yang baru menurut menurut saya ini juga cukup berkembang ya Kak Vira. Kemudian tertarikan teman-teman dari peserta USI atau mungkin dari peserta teman-teman kita sendiri nih dari lingkup yang paling dekat aja itu mulai tertarik, wah sate kambing Paresto gitu kan, udah mulai terkenal secara perlahan gitu, bahwa teman-teman kita bisa lihat juga nih kalau misalkan perkembangan kayak gini kan, kita juga awalnya kan kita selalu analisis dulu nih di sosial media sate kambing apa yang sering muncul, nah gitu. Karena adanya kita mulai muncul ke permukaan gitu kan, ke dalam digital, jadi mulai nih terlihatlah nama-nama dari sate kambing Parasa itu mulai di-up lagi, dan testimoninya mulai ada juga nih yang secara digital gitu. Biasanya orang-orang belum ada nih ya Kak Vira ya, cuman kayak word of mouth aja nih, tapi sekarang mulai kita rekap gitu, kita mulai ada arsipnya, kita mulai bisa melakukan ini loh bukti bahwa sebenarnya sate kambing Pareso ini emang enak banget gitu, dan dia memang menggunakan proses yang sangat tradisional yang benar-benar membawa cita rasanya ini akan selalu dikenal juga nih sama orang-orang yang sudah mencoba dari sate kambing Pareso. Nah, iya, benar banget yang udah dikatakan Kak Kartika tadi, mulai dari mulai dari sosial media, terus juga dikenalnya Sate Kambing Pareso itu merupakan menjadi salah satu kemajuan dari Sate Kambing Pareso. Seperti itu ya Kak Kartika. Nah, mungkin saya akan menambahkan sedikit kemajuan dari Sate Kambing Pareso yang secara langsung saya lihat, di mana kita juga mengolah nih Kak, kita juga mengatur SDM-nya kan, dari job desk dan juga mungkin gimana sih caranya pelayan itu menyampaikan mengantarkan pesanan gitu menuju Oh iya benar customer. banget. Lebih Pelayanannya itu ramah juga ya Kak. iya, apa namanya pelayanan yang saya lihat itu semakin bagus nih Kak Kartika. Raternya dari pelayanan itu udah nyampe nih ke pelanggan, Oh iya. dari ramahnya pelayanan, terus juga kecepatan, responsifnya si Responsibility. karyawan,
terus juga banyak hal lah kemajuan gitu yang saya lihat langsung gitu di dalam si karyawan ini, dan juga di tangible-nya sendiri si owner ini udah terbuka nih Kak untuk membuat seragam bagi karyawan nih gitu. Yang kita sampaikan kemarin adalah mungkin dari tangible-nya, dari keterlihatan karyawan sendiri gitu. Jadi owner ini udah mulai buat seragam karyawan gitu. Yang kemarin sudah saya tampilkan ya Kak ya di Kak Kartika sendiri, itu seragam berwarna biru gitu, yang menunjukkan oh dia ini karyawan Satika Parcel loh gitu. Terus juga Benar. iya. Terus ada beberapa hal lagi yang menunjukkan kemajuan, yaitu dari Instagram sendiri nih banyak yang mengunjungi. Saya lihat tuh banyak yang nge-tag apa Google Maps-nya juga kan. Itu juga ternyata mereka itu lihat dari Instagram Setika Parsa. Oh, ini loh yang di Instagram gitu. Sudah mulai ada yang udah mulai terlihat awareness-nya gitu dari sosial media gitu, Kak. Itu salah satu Benar. kemajuan yang didapatkan Benar dari nih. ya. Apalagi Kak Fira nih, kalau misalnya kita lagi bikin snap di Instagram Sate Kambing Barso, itu pasti setengah dari jumlah followers itu bakalan lihat nih. Jadi itu kan Iya. menandakan bahwa sebenarnya Instagram kita ini sehat gitu. Karena kita dulu pernah dapat juga materi dari Bapak Ahmad Madani, setidaknya Instagram yang sehat itu adalah Instagram yang 2% followersnya itu pasti nge-like gitu, ngelihat gitu. Dan ini lebih dari 50% teman-teman. Wah, ini suatu kemajuan yang luar biasa. Dan tapi kami akan tetap selalu mencoba untuk menarik teman-teman untuk bisa selalu memantau kegiatan-kegiatan kita dalam pengembangan UMKM ini, maka tolong banget nih buat follow Sate Kambing Parcel. Iya, bener banget. Apalah ya kayak ketika kalau misalkan kita punya ide, kita juga punya misalkan sosial media, misalkan teman-teman ini nggak ngedukung kita nih, ya apa gunanya gitu. Nah, ini kami minta nih untuk teman-teman mungkin bisa follow Instagram dari Sate Kambing Parcel, terus juga mungkin bisa share juga ya, Kak. Atau yang lebih penting nih, mampir ke Sate Kambing Parcel dan cobain langsung lalu review gitu, tag Instagram kita gitu ya, Sate Kambing Parcel underscore gitu. Nah, benar banget nih. Mungkin Kak Vira bisa jelasin nih kenapa sih Sate Kambing Parso ini sangat tertarik nih di mau dikunjungi sama orang-orang dan apa saja sih? Emang ada apa nih di satenya sendiri, Kak? Mungkin Kak Vira bisa jelasin nih. Oke, dari wawancara yang langsung saya lakukan dengan ownernya nih, ada beberapa hal yang unik di sate kambing Parso ini. Di mana sate kambing Parso ini merupakan sate kambing Solo, sate kambing khas Solo yang mungkin ya, yang dimana cita rasanya itu adalah manis gurih nih. Nah, teman-teman bisa menemukan sate kambing yang manis gurih, terus apa tekstur dagingnya yang empuk, terus juga dia menggunakan kambing apa sih betina Betina. ya, yang dimana Iya. daging dari kambing betina ini lumayan empuk ya, empuk lebih empuk daripada kambing jantan, dan juga baunya nih kalau kalau teman-teman lihat sorry kalau teman-teman perhatikan ketika teman-teman ini sedang apa ya di hari-hari kurban kan mendapatkan ini kan dapatnya daging kurban yang dari jantan kan. Nah, itu kan biasanya bau apak nih. Namun untuk sate kambing parsa ini uh, ownernya sendiri ini menggunakan daging kambing dari kambing betina nih, dimana bau dari daging betina ini tuh nggak apak sama sekali, jadi nggak mengeluarkan bau gitu, jadi lebih nikmat saat dikonsumsi, itu lebih nikmat lagi gitu Kak Kartika. Itu merupakan salah satu ciri khas dari sate kambing parsa ini ya. Terus juga beliau dari ownernya sendiri menggunakan bumbu rahasia, di mana bumbu rahasia ini menciptakan rasa yang unik gitu, beda dari yang lain Kak Kartika. Misalkan kalau misalkan mungkin dari yang lain itu cuma manis gurih, sorry manis asin, terus mungkin manis aja, tapi di sate kambing barso ini beda, dia itu lebih ke manis gurihnya aja gitu, jadi nikmat lah saat dikonsumsi, bikin nagih gitu Bener gitu. banget. Ada lagi nih sebenarnya Kak Vira, bahwa Ya, proses sendiri itu menggunakan tradisional teman-teman, masih pakai tungku, masih pakai kipas tangan loh teman-teman. Nah itu berfungsi supaya tidak terjadinya suatu gosong di daerah-daerah apa ya gosong gitu ya Kak Vira dari wawancaranya sendiri. Nah kalau misalkan pakai kipas kan itu nggak merata itu anginnya. Tapi kalau misalkan kipas yang ini ya kipas mesin gitu, kita kan pakai kipasnya kipas tangan dari ownernya sendiri. Ini teman-teman masih tradisional, harganya murah banget
banget. Dan mungkin teman-teman kalau misalkan penasaran gimana cara proses pembakarannya itu bisa banget cek YouTube Sate Kambing Parso karena udah diupload nih kemarin prosesnya. Dan kemudian Kak Vira juga ada nih hal yang unik juga dari sate kambing Parso ini bahwa tuh potongannya itu gede-gede Kak Vira. Kita tadi belum cerita nih Bener. potongan dagingnya gede-gede banget. Jadi kalau misalkan teman-teman beli itu ada 3 tusuk dan isinya itu ada 5 daging yang gede banget. Iya bener banget Kak Kartika. Tadi kan Kak Kartika menyebutkan ya kipasnya pakai tangan nih, nggak pakai kipas angin gitu. Nah, fungsinya itu biar dagingnya itu matangnya merata, tapi nggak cepet gosong. Biasanya kan kalau pakai kipas itu dia lebih cepet gosong ya, tapi matangnya itu nggak merata, dia cuma berubah warna aja. Tapi kalau misalkan sate kambing paraso ini, dia menggunakan kipas, jadi dia tuh tahu nih kapan dia mateng, kapan dia bakalan berubah warna dan gitu-gitu lah. Pokoknya enak lah pokoknya kalau misalkan masih menggunakan tungku dan dengan cara tradisional gitu. Dan lagi nih bumbunya itu dicelup nggak cuma 1 kali, tapi 2 kali gitu. Jadi bumbunya lebih menyerap lagi nih Kak Kartika gitu. Jangan lupa Oh, coba, jangan lupa you bener banget kan Kak Fira. Udah ngiler nih guys, belum. Kalau udah ngiler nih kayaknya ya, udah ngiler atau belum nih Kak Fira. Kalau misalkan kedengarnya aja itu udah enak banget ya, udah dipakai bumbu rahasia dicelup 2 kali. Mana prosesnya itu pakai proses tradisional. Lah, ini teman-teman harus banget ke Sate Kambing Pareso di mana Kak? di Jalan Miliran di samping SBBU Miliran ya pastinya di Jalan Alternatif Boyolali Klaten. Jadi Nah, jangan lupa bener mampir ya. banget. Dari arah Semarang mau menuju Jogja itu pasti mungkin kalau yang nggak lewat Solo pasti akan lewat di Sate Kambing Parso ini. Letaknya itu di samping pas, di samping kanan SPBU Miliran gitu. Jadi jangan lupa mampir ya teman-teman. Nah, kalau Apalagi misalkan teman-teman nih yang kalian, halo, kenapa Kak Fira? mungkin teman-teman lagi liburan nih di Boyolali, mungkin di Gunung Merapi atau Merbabunya kan bisa mampir nih di Warung Sate Kambing Parsonya sendiri gitu. Bener banget. Kalau misalkan masih ada yang posting, aduh di mana nih lokasinya, bisa banget chat maps yang ada di bio Instagram Sate Kambing Paraso. Iya benar banget ya Kartika. Pokoknya di Instagram Sate Kambing Parso ini udah lengkap deh dari nomor HP, terus harga, apa yang didapat, terus juga Google Maps-nya juga ada nih di Instagram Sate Kambing Parso sendiri gitu. Nah, Kak Fira, ada info menarik juga bahwa kita belum nyebutin nih jam operasionalnya. Mungkin dari teman-temannya, aduh aku kepengen banget nih pergi ke Sate Kambing Paraso, tapi kapan ya bukanya? Nah, teman-teman, jam operasional normalnya itu adalah dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Tapi karena ada pandemi ini, kemungkinan akan tutup lebih cepat, yaitu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Oke, gitu. Jadi ya teman-teman kalau misalkan aduh pas jam makan siang bingung mau makan apa, langsung aja ke Sate Kambing Parso dan pesan sate kambingnya. Mungkin juga mau pesen menu-menu lain juga ada gitu. Gitu Kak Kartika. Mungkin kita langsung lanjut aja ya Kak di step terakhir dari perbincangan kali ini. Mungkin ya Kak Kartika udah hampir 2 bulan kan mendampingi UMKM ini. Apa sih Kak yang Kakak rasakan gitu? Yang Kakak rasakan untuk mendampingi UMKM Sate Kambing Parso ini? Apa yang pertama iya rasanya itu sangat luar biasa ya karena kita belum pernah mencoba untuk menemui UMKM dan di sini di University Sales Comprehensive tahun 2021 ini kita bukan kayak nih kamu disuruh dampingin tapi ya udah nggak ada pemateri dan sebagainya, tidak. Di sini kita benar-benar ditempah dari awal, di training dengan pemateri-pemateri hebat seperti dari Bapak Denny Budiman, kemudian ada Bapak Indra Hadiwijaya, kemudian ada Denny Widya CBC, kemudian ada Kak Sekartia Senareswati, kemudian ada Bapak Ahmad Madani, dan itu kita banyak banget dapat ilmu-ilmu yang diajarkan kepada kita dan bisa kita implementasikan kepada UMKM kita. Dan itu yang benar-benar merasa kayak, wah aku seneng banget nih udah bisa dapat materi dari orang-orang hebat, aku bisa juga membantu dari UMKM. Dan teman-teman di sini teman-teman gini, kalaupun kalian berada di jarak yang jauh dari UMKM yang kalian ingin bantu, itu enggak masalah teman-teman. Kalian bisa berkontribusi dari bentuk apapun itu, dari mungkin laporannya atau mungkin dari desainnya dan lain sebagainya. Jadi cobalah untuk selalu bergerak, mencoba untuk membantu UMKM dengan hati yang tulus, bergeraklah walaupun secara perlahan dan mungkin dari hal kecil ini nantinya akan berdampak besar kepada UMKM-nya sendiri. Itu teman-teman. Jadi banyak hal banget yang bisa dipelajari dari pendampingan UMKM ini. Dari Kak Pira sendiri gimana nih rasanya?
Kalau rasanya mungkin aku berasa bermanfaat ya. Ternyata ilmu aku yang aku dapatkan mulai dari kuliah, di mana kita kuliah di bagian marketing juga ya Kak Kartika. Terus juga dari pendampingan-pendampingan di USC sendiri, itu semuanya teraplikasikan dan berguna gitu di UMKM. Jadi ilmunya itu nggak sia-sia, nggak cuma kita simpan sendiri, tapi bermanfaat loh bagi UMKM, apalagi di masa pandemi kayak gini. UMKM tuh lebih ada semangat lagi. Oh, aku bisa nih lebih maju lagi, lebih ningkatin skill lagi nih dari owner sendiri. Oh, ternyata penting ya dari pembukuan, mungkin penting ya dari sosial media marketing gitu ya. Terus juga aku tuh merasa bermanfaat nih dapat membantu UMKM, terus juga memperkenalkan UMKM sendiri, lebih awareness gitu mengenai oh ternyata UMKM itu perlu dibantu loh gitu. Mereka tuh nggak bisa sendiri gitu. Kalaupun bisa sendiri mungkin ya ada beberapa UMKM yang mungkin butuh uluran tangan kita untuk dibantu mengenai sosial media marketing misalkan, mungkin dari pengembangan UMKM, mungkin kita bisa jadi konsultan juga kan gitu. Itu juga merupakan salah satu manfaat yang mungkin jadi pembelajaran juga. Oh gini ya kerja, oh gini ya bantu UMKM, oh gini ya gitu ya. Itu merupakan salah satu manfaat dan juga hal-hal positif yang aku dapatkan dari UMKM sendiri gitu. Nah, Kak Kartika ini kan Iya. udah nih ya, udah jelasin apa yang aku rasakan, mungkin yang bermanfaat tadi lah hal-hal positif. Nah, yang terakhir nih Kak, sebagai penutup juga, Kak Kartika pesan apa sih yang mungkin yang mau disampaikan untuk UMKM Sate Kambing Barso ini dan juga teman-teman gitu? Silakan. Akan besar untuk satu UMKM Sate Kambing Paresto. Pertama-tama untuk ownernya sendiri, terima kasih karena Bapak sudah mempercayai kami untuk mendampingi UMKM Bapak dan kami masih belajar dan semoga apa yang sudah kami terapkan ini bisa membantu UMKM Sate Kambing Paresto mengevaluasi dan perbaiki usahanya secara perlahan. Kemudian semoga UMKM Sate Kambing Paresto bisa lebih terkenal ya Kak Vira, Instagramnya lebih berkembang lagi, YouTube-nya lebih berkembang lagi, buka cabang mungkin, dan itu bisa kita targetin mulai dari sekarang. Ketika kita sudah mempunyai mimpi, pasti mimpi itu bisa terwujud dengan adanya doa dan usaha dari kita. Dan dari teman-teman sendiri, pesannya adalah cobalah untuk membantu apapun yang ada di sekitar kita yang bisa kita bantu gitu. Mungkin itu dari UMKM atau UMKM karena lomba kah atau UMKM bukan karena lomba kah, itu cobalah untuk mengulurkan tangan teman-teman untuk saling membantu, saling memberikan semangat bahwa kita bisa loh berkontribusi walaupun kita masih muda, walaupun kita mungkin tidak mempunyai material yang banyak, tapi kita masih bisa berkontribusi untuk uh, hal-hal yang seperti ini teman-teman. Dan di sini juga pesan bagi teman-teman, karena kita merupakan mahasiswa dan kita juga masih dalam tahap pembelajaran. Teman-teman jangan lupa juga untuk selalu belajar dan bisa mengimplementasikan apa yang telah dipelajari. Dan terutama nih Kak Fira, ada University Sales Comprehensive tahun 2022 nih kabarnya dari Kak sendiri. Untuk batch 3-nya itu tahun depannya Kak Fira. Jadi manfaatin peluangnya untuk bisa belajar juga dari pemateri-pemateri hebat. Dari Kak Fira sendiri Oke. gimana nih? Kalau aku pesennya nih yang untuk UMKM, semoga UMKM-nya lebih maju lagi. Semoga ilmu-ilmu yang kita terapkan di UMKM ini dapat diserap dengan baik dan juga dapat bermanfaat nih, khususnya untuk UMKM semakin maju lagi gitu. Terus untuk teman-teman sendiri, jangan lupa kita mengimplementasikan ilmu yang kita dapat. Mungkin dari teman-teman sendiri punya ilmu di bidang yang kalian tekuni, mungkin bisa di-share lagi nih ke lingkungan sekitar, ke masyarakat mungkin ya. Terus juga jangan lupa ikut USI di batch selanjutnya, batch 3 ya Kak ya, di tahun Iya. 2020. Gitu aja sih Kak Kartika. Oke, terima kasih Kak Vira. Terima kasih semuanya yang sudah join di live Instagram kita deh, atau mungkin yang akan nonton ulang live Instagram ini. Jangan lupa follow Instagram Sate Kambing Parasa underscore dan subscribe juga channel YouTube Sate Kambing Parasa, serta kalau misalkan mau mesan dan tanya-tanya bisa WA di nomor yang sudah kita lampirkan di Sate Kambing Parasa. Dan Kak Vira, terima kasih juga Kak Vira sudah mengadakan live Instagram ini. Baik Kak Kartika, terima kasih atas partisipasinya. Semoga di waktu yang akan datang kita dapat berkontribusi lagi gitu ya di UMKM selanjutnya maupun tetap di UMKM Sate Kambing Parasa ini gitu. Oke, pamit dulu ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik teman-teman, itu tadi hal-hal yang udah kita sampaikan dari aku dan juga Kak Kartika mengenai UMKM Sate Kami Parso ini. Sebagai informasi yang kita utarakan yang barusan, itu dapat teman-teman serap dengan baik, mungkin dapat membantu teman-teman untuk berpikir untuk membantu lingkungan sekitar maupun UMKM. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dari Sate Kami Parso di Sate Kami Parso _ dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya dan dukung UMKM sekitar maupun dan khususnya UMKM Sate Kami Parso ini. Jangan lupa datang dan nikmati sate kambingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time.